Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Hadir juga Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, dan Kasubdit Penmas yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan penanganan pasca kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung di depan gedung DPR MPR pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Setelah rangkaian penyampaian aspirasi berakhir dan sebagian besar massa meninggalkan lokasi, muncul sekelompok perusuh yang mengganggu situasi Kamtipmas yang mencoba melakukan pengerusakan, aksi vandalisme, serta melakukan pelemparan kepada petugas. Dan ini juga dapat ditangani dengan baik. Kemudian petugas melakukan beberapa tindakan kepolisian untuk menghentikan kegiatan-kegiatan vandalisme, pengerusakan, sehingga dapat memitigasi tidak meluasnya gangguan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari kelompok usia 162 orang dewasa berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, serta 160 anak berusia rentang 12 sampai dengan 19 tahun yang ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Hingga saat ini seluruhnya masih menjalani proses pemeriksaan dan belum ada yang dipulangkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui keterlibatan dan peran masing-masing berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia. Dalam hal ini, pada saat kondisi di lapangan, petugas menemukan berupa senjata tajam golok, gunting, asahan pisau, 10 lembar PVC, ketapel, 19 mata panah, 1 rantai besi, 4 tongkat bambu. Begitu juga mungkin teman-teman sekalian juga mendengar ada 1 kendaraan mobil pickup yang sengaja akan menabrak petugas pada saat melakukan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat. Kerusakan-kerusakan yang mengikuti terkait tentang pengerusakan fasilitas umum milik pemerintah, milik kepolisian, termasuk pagar yang dibakar, juga dapat dikendalikan dan diamankan dengan baik. Nah, untuk melengkapi penyampaian akan kami beri waktu dan kesempatan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ibu Direktur Reserse PPA dan TPPO Polda Metro Jaya, rekan-rekan yang berbahagia. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan kami di dalam melaksanakan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang telah terlaksana pada tanggal 27 Agustus 2026. Pada saat ini Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 315 orang yang pada saat terjadi aksi kerusuhan pada tanggal 27 Agustus 2026
dari satu tempat di wilayah sekitar DPR MPR RI. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, kami telah melakukan pembagian terhadap beberapa klaster. Yang pertama yaitu klaster anak di bawah umur, yaitu usia di bawah 18 tahun. Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyerahan anak di bawah umur kepada Ditres PPA dan TPPO sejumlah 153 orang untuk dilakukan pendalaman lanjutan yang terdiri dari 25 anak putus sekolah, kemudian 2 anak umur 12 tahun, 1 anak umur 13 tahun, 3 anak umur 14 tahun, 23 anak umur 15 tahun, 47 anak umur 16 tahun, 64 anak umur 17 tahun, 10 anak umur 18 tahun. Di antaranya ada 3 orang yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian klaster yang kedua yaitu klaster perusuh biasa. Ini tergabung di dalam satu peristiwa kerusuhan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang dewasa yang melakukan aksi kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI. Kemudian yang ketiga adalah klaster massa yang melakukan pengrusakan fasilitas umum maupun penganiayaan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 71 orang yang diduga melakukan pengrusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan pasca aksi 27 Agustus. Dari hasil penyidikan tersebut, berdasarkan alat bukti dan saksi yang kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan, saat ini kami sudah menetapkan 45 orang sebagai tersangka. Kemudian yang keempat, klaster yang membawa senjata tajam. Dari orang-orang yang dilakukan dalam hal ini penyidik menemukan fakta hukum gerakan dan memberikan pembiayaan di dalam aksi kerusuhan tersebut. Kemudian yang keenam adalah klaster perekrut massa. Penyidik juga di dalam penyidikan telah menemukan fakta hukum terkait adanya klaster yang bertugas mencari dan merekrut terhadap massa-massa yang akan digunakan di dalam proses atau di dalam kejadian. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan, baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, berkelompok dan menimbulkan kekacauan dan penyalahgunaan senjata tajam. Saat ini penyidik juga sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Dikarenakan hal tersebut dapat berpotensi
melanggar norma sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perlibatan dan eksploitasi terhadap anak. Rekan-rekan, kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak disertai dengan tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan merugikan umum. Menjamin pelayanan penyampaian pendapat di muka umum akan dilaksanakan secara humanis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Metro Jaya akan selalu mengawal setiap aksi agar dapat berlangsung aman dan tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan berbuat kerusuhan. Polda Metro Jaya tidak mentoleransi segala perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat, serta akan selalu mengedepankan proses penegakan hukum yang tegas, humanis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi serta tidak membawa dan menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat di dalam penyampaian pendapat di muka umum. Kami kira itu rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Unjuk rasa yang kemarin kami laksanakan di depan gedung DPR MPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum atas penjelasan yang sudah disampaikan. Untuk melengkapi kita beri kesempatan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang kami hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kiranya kami mengucapkan terima kasih banyak karena di awal dari mulai kegiatan persiapan pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa dan juga kegiatan masyarakat antara seluruh jajaran Direktorat Reserse di Polda Metro Jaya ini. Kita ada Direktorat Reserse Kriminal Umum khusus, kemudian narkoba, cyber, dan juga PPA. Dari awal kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan karena kita melakukan analisa dan juga evaluasi sejak awal, mereview kejadian bulan Agustus tahun lalu 2025 yang mana banyak hal yang masing-masing direktorat ini memiliki kekhususan yang melibatkan para pihak masyarakat yang pada saat itu diamankan. Salah satunya di sini adalah Direktorat Reserse PPA PPO. Kami menerima penyerahan sejumlah anak dan juga ada perempuan dewasa, total 152 orang, terdiri dari anak laki-laki dan perempuan dewasa, dan dari sekian indikasi bahwa yang bersekolah sebanyak 123 orang dan yang tidak sekolah 26. Kemudian dari keseluruhan sudah kami lakukan identifikasi, pemeriksaan awal, dan kami temukan ada beberapa yang memang terindikasi kuat dia akan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku. Kemudian dari 152 tersebut kami pulangkan 141 orang. Kemudian saat ini masih ada yang menunggu dijemput oleh orang tuanya, ada 5 anak. Kemudian 2 orang baru di
Sekian, kita melakukan proses orang anak yang memang terindikasi kuat, dia sudah memiliki niat untuk melakukan aksi-aksi sebuah dampak ya. Jadi kedapatan membawa bahan bakar bensin yang juga di situ disertai membawa buah bintaro yang sudah dikeringkan. Kemudian di situ juga campurkan ya bensin itu dan sudah siap untuk dilakukan pembakaran dan akan dilemparkan di tengah-tengah massa. Kemudian juga kita dapatkan anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana mereka melakukan aksi-aksi penyerangan dan kita dapatkan sekian banyak ya alat buktinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari hal yang sudah kami sampaikan, saat ini kami sudah melakukan selain pendalaman, kita menerbitkan laporan polisi dan juga menjadikan anak-anak ini menjadi terduga daripada anak yang berkonflik dengan hukum. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena dalam penanganan kasus ini tidak terlepas dari kerjasama dengan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dengan Bapak Direktur Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial yang telah menyediakan pekerja sosial profesional, karena pada saat selama kami melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang masih dalam klasifikasi perannya anak saksi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka didampingi oleh peksos profesional. Kemudian juga saat melakukan pemeriksaan juga ada pendampingan dari UPT PPA Provinsi DKI Jakarta. Dan kami bersama-sama dengan seluruh stakeholder sudah mempersiapkan, termasuk juga kolaborasi rapat dengan stakeholder terkait dengan pihak Ditjenpas, ya, Kemenpas, karena terhadap anak-anak yang terduga akan menjadi pelaku pada saat proses pemeriksaan akan didampingi oleh PK Bapas. Selain pendampingan, mereka juga akan dilakukan pemeriksaan dan juga akan diterbitkan hasil penelitian kemasyarakatan yang nanti bisa menjadi salah satu penilaian kami untuk tindak lanjut penanganan kasus tersebut. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya anak yang berhadapan dengan hukum yang saat ini kami tangani, kami tentunya bukan menyampaikan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian saja, tapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap penanganan wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemudian kita juga mengedepankan perlindungan, pemberian pendampingan, kemudian keadilan restoratif, serta menjaga hak martabat pendidikan dan juga masa depannya. Mohon maaf, kita break sebentar ya, azan ya. Di luar sudah selesai. azan juga. Sudah selesai. Baik, kami lanjutkan, mohon maaf. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak adik-adik dan anak-anak saya tentunya untuk tidak mudah terprovokasi atau dimanfaatkan. Mari kita bersama-sama mengawal, menjaga, membimbing, dan menyiapkan ekosistem yang aman agar mereka dapat memperbaiki diri, kembali bersekolah, dan menata masa depannya. Kami akan tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan berubah dan menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur Reserse PPA PPO sudah menyampaikan. Kita beri kesempatan pada rekan-rekan media mungkin untuk mengajukan pertanyaan.